Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam damai untuk kita semua. Pada pertemuan yang ke-13 ini, ke-12 ya, ke-12 ini kita akan membahas kelas dari Chordata vertebrata yang lain, yaitu adalah amfibi, ya, amfibia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kelompok dari Chondrichthyes dan Osteichthyes. Chondrichthyes adalah ikan bertulang rawan dan Osteichthyes adalah ikan bertulang sejati. Ya, biasanya kalau Chondrichthyes itu yang mulutnya di bagian ventral, kalau Osteichthyes itu mulutnya di bagian anterior. Nah, yang ke-12 ini adalah tentang amfibia. Nah, kelompok dari amfibia. Apa saja kelompok amfibia? Ya pasti kata ya, kalau kita ingat ya. Dari dulu mah hidupnya sebagian besar di dua alam itu bukan alam nyata dan alam gaib, tapi alam air misalnya dan darat begitu ya. Jadi biasanya ini kata ini ya, atau rana ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya frog ya, frog. Kalau ini kodok ya, atau bahasa Inggrisnya mungkin toots ya, toots. Kemudian ini Caecilia, kayak cacing, kayak ular, tapi ini adalah amfibi dan ini salamander. Mari kita pelajari bersama-sama. Amfi itu rangkap bios hidup, jadi dari kata itu, jadi memang dapat hidup di dua alam. Dapat hidup di dua alam. Ini saya mau geser kok susah banget. Nah, dapat hidup dua alam dan merupakan tetrapoda yang rendah. Poda itu kan kaki ya, tetra itu 4 ya, jadi dia punya 4 kaki ya, yang terendah. Dan kalau yang ikan kan nggak punya kaki ya kan, jadi ini kelompok tetrapoda yang terendah. Jadi tetrapoda itu, tetra itu kan 4 ya kan, kaki itu poda, jadi punya 4 kaki. Kulit lembab dan mengandung kelenjar, ya. Mempunyai 2 pasang kaki untuk berjalan atau berenang, ya. Punya 2 lubang hidung yang berhubungan dengan rongga mulut yang dilengkapi klep untuk menahan air. Jadi kok bisa sih si kata itu di air ya, karena ada klepnya itu. Mata berkelopak dan dapat digerakkan. Mempunyai membran timpani di luar, berhubungannya dengan pendengaran. Membran timpani hubungannya dengan pendengaran. Rongga mulut bergigi dan lidah dapat dijulurkan keluar. Ya. Kor itu bahasa Latin dari jantung. Jadi kita harus tahu nih bahasa-bahasa Latin dari tubuh. Kor itu jantung. Pulmo itu paru-paru. Ini bahasa-bahasa yang sering ya. Ginjal itu bahasa Latinnya ren. Punya 3 ruang yaitu 2 atrium. Atrium itu serambi dan 1 bilik. Nah, jadi jantungnya 3 ruang ya. Jantungnya 3 ruang, 2 atrium dan 1 bilik. Atrium, ini ventricle. Bernapas dengan insang, paru-paru, kulit atau dinding rongga. Otak dengan 10 pasang nerve cranialis. Cranialis itu di otak. Temperatur tubuh poikiloterm. Poikiloterm itu artinya apa? Suhu tubuh menyesuaikan suhu lingkungan begitu ya. Kalau manusia itu kan homoiterm. Jadi ya mau udaranya 19 derajat, kita tetap suhunya ya turun-turun paling sedikit ya kan, nggak banyak banget.
Fertilisasinya eksternal dan ada juga yang internal, meliputi apa saja? Caecilia, salamander, katak. Tuts ini mungkin kodok itu ya Pak di Indonesia ya. Kalau frogs itu mungkin katak itu. Bedanya apa nanti kita pelajari ya. Nah, amfibia kelas amfibia itu dibagi menjadi beberapa subkelas, kemudian ada order-ordernya juga. Nah, itu nggak usah lah kita pelajari terlalu dalam. Nah, jadi ada kelas subkelas Stegocephala seperti ular tetapi tidak dilengkapi dengan sisik seperti ular. Jadi bentuknya seperti ular dan sudah memfosil. Nah, tapi ada juga ya yang masih ada yaitu kelompok dari ini Gymnopioida atau apoda yaitu Caecilia. Dari kelompok Caecilidae. Ya. Seperti apa sih Caecilia? Apakah wajahnya cantik ya kan? Seperti namanya kan Caecilia itu kan cantik dan kita lihat ini ya. Kita lihat. Nah ini ya, ini Caecilia ini ya, seperti belut, seperti cacing, seperti ular, tapi karakteristiknya apa? Nah, kulitnya itu kan halus, ya kan, dan sedikit lembab. Itu kalau ciri khas dari amfibia kan begitu. Apa kulitnya lembab? Katanya tidak bergelombang, tubuh langsing seperti cacing. Kemudian ada subkelas Caudata, ya. Ada Proteida, Meanthes dan Mutabilia, ya. Wah, pusing-pusing namanya ya. Nah, ini kelompok kalau yang subkelas Caudata ini, ya, subkelas yang Caudata ini, ciri khasnya menuju ke darat, alat pernapasan paru-paru, kulit lembab. Contohnya yaitu ini salamander, ya. Salamander ini juga masih banyak. Kalau kamu mau lihat-lihat hewan air, ada itu di taman mini ya. Kalau mau lihat hewan-hewan air mana ya. Nah, ini salamander contohnya ya. Salamander yang merupakan kelompok dari Mutabila. Kayak tokek, kayak apa ya, kayak reptil ya. Jadi mungkin ini peralihan mungkin ya reptil, tapi hidup di air, ada insangnya, gitu-gitu ya. Ya itu ya. Kemudian kelas subkelas berikutnya adalah anura. Nah inilah punya fungsi kaki untuk meloncat ya. Kalau meloncat ya berarti lah pasti katak dan kodok itu tadi ya. Macam-macam ya, ada toads, ada frogs. Katak-katak itu biasanya rana pipiens ya, yang sering itu rana SP. Biasanya dia kulitnya lebih halus. Itu kalau yang kodok biasanya kulitnya bintil-bintil ya kan. Banyak sekali jenisnya ya. Jadi kalau katak dan kodok kita lihat nih ya. Ini kodok ya kan, bintil-bintil ya. Nih berbintil-bintil nih kodok nih. Atau tuts itu tadi ya. Kalau ini katak atau rana ini ya. Ini katak atau rana. Itu kalau yang penampakan dari luar ya. Nanti kalau kamu mau lihat secara dalam ya itu. Oke, kelompok-kelompok katak ya. Ada ranide, kalau ranide itu ya rana itu tadi, katak. Rana pipiens. Rana pipiens ini yang sering dijumpai di kalau di rumput-rumput ya kan. Ada bufo juga, bufo itu yang
kodok itu. Ada juga kodok yang besar banget itu. Ya. Saya dulu pernah nemu, terus saya jatuh di rektorat UNES gara-gara praktikum suruh mencari kata. Harusnya kan tinggal beli ya, kita namanya juga mahasiswa, sambil hotspotan sambil cari satu kelas itu, enggak ding, satu geng, bukan satu kelas, satu kelompok. Ada kodok besar banget mau saya tangkep, malah saya kepleset, nggak tahu nih kepalanya, mungkin saya jadi kayak gini orangnya karena kebentur kepalanya. Itu sajalah penjelasan saya mengenai kelompok amfibia. Jadi kelompok amfibia itu hidup di dua alam, yaitu air dan darat, bukan alam gaib dan alam nyata, ya kan. Ada kelompok katak dan kodok, ya kan, atau tadi frog and toads itu. Kemudian ada juga kelompok sesilia, ya, yang kayak cacing, kayak ular. Ada juga yang kelompok salamander. Jadi amfibia itu hidup di dua alam. Biasanya karakteristiknya kulitnya lembab, ya, kulitnya lembab. Kalau pada katak kadang dia ada mengalami siklus hidup, ya kan, siklus hidup mulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, ya kan, berudu, kemudian berudu berkaki, kemudian menjadi katak muda menjadi katak dewasa. Saat berudu yang menggunakan insang, sedangkan saat dewasa menggunakan kulit dan paru-paru. Nah, itu saja penjelasan mengenai amfibia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan kerjakan post-test. Nanti sore kita akan melakukan pemantapan mengenai post-test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam sejahtera, Shalom, dan salam kebajikan. Terima kasih. Selamat sore.